Perkenalkan, kami dari kelompok linguistik kelas 7A membahas mengenai penelitian toponimi di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Perkenalkan. Halo, nama saya Dewi Nur Komalasari dengan NPM 19106310-811. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Apriliani dengan NPM 19106310-836. Halo, perkenalkan nama saya Siti Romlah dengan NPM 19106310-841. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ismi Arifah dengan NPM 19106310-881. Halo, perkenalkan saya Rosi Topteveni Siswanti dengan NPM 19106310-80116. Halo, perkenalkan nama saya Lulu Aulia dengan NPM 19106310-80151. Perkenalkan, nama saya Suci Andini dengan NPM 19106310-80171. Halo, perkenalkan nama saya Inaya Helvina Budiarti dengan NPM 19106310-80146. Bahasanya yang orang dianggap sepuh di sini, mereka pun tidak tahu Segaran asal usulnya di mana. Gitu. Kalau cuma sekilas tentang Segaran, nenek saya pun pernah bercerita bahwa dulu ini kenapa? Karena emang tadinya bentangan lautan Segara, mungkin ini bentangan lautan Segara. Iya, karena kenapa itu disebut Segara? Segara itu lautan mungkin. Oh, artinya Lautan Segara itu ya artinya lautan yang menjorok di perkampungan. Karena udah ada perkampungan tapi ada dataran, bukan dataran, ada pantai. Karena emang tadinya dikurung dengan laut sih. Jadi mungkin entah bahasanya itu laut, terus jadi daratan sehingga sampai ke pantai sana. Gitu. Karena dulu kan ada bahasa Kali Asin, ada Sumur Candi, ada itu Segaran. Jadi Segaran adalah ya inilah Segaran gitu. Sentralnya di sini. Kalau dusun-dusun lain ya mungkin itu ada pemekaran dari desa tersebut sehingga muncullah nama dusun ini di sini. Nah emang kenapa rawa indah ya itu dia sih jelas ada rawanya kan. Jelas gitu. Ya. Kenapa? Tapi Segara juga kan karena laut ya tadi ya. Iya mungkin diambil dari Segara itu. Itu bahasa apa ya Pak Fabrik Ya, Segara itu? iya, Betawi? Saya juga nggak paham karena Segaran ini kan udah penduduknya terkontaminasi dengan penduduk Bekasi. Jadi lebih Karawang itu nggak bisa bahasa Sunda di sini. Gitu kan penduduknya semua Betawi Ibu. Nggak ada Sunda. Aslinya orang Betawi karena mereka itu karena kita dulu daerahnya persawahan, mereka datang ke sini untuk mencari padi lah, sawah, beras untuk mencukupi kebutuhannya karena emang pokoknya itu makannya padi. Mereka datang dari Bekasi. Bahasa di situ mungkin ngelajo lah atau ngerambet lah kalau saya ikut apalah di sini. Itu saya sendiri juga keturunan dari Bekasi. Oh, nenek moyang saya Bekasi. Oh, bukan Karawang. Kalau kita runut dari nenek moyang itu asli Bekasi kebanyakan di sini. Kebanyakan. Kakek saya dari Keranji. Oh, iya Bekasi Barat dia ya. membara mungkin di mari. Gitu. Ketemulah orang tua saya dan ibu saya yang jadi nikah. Kebanyakan orang Bekasi. Jadi untuk bicara Segaran saya tidak tahu persis Segaran itu asalnya siapa yang namain, kenapa bisa Segaran. Mungkin ya sebatas tahunya itu aja Ibu. Mohon maaf jadi kalau bicara Segaran. Karena emang udah ada sejak saya lahir dan bapak saya lahir mungkin udah ada nama Segaran. Kalau untuk ciri khasnya mohon maaf nih Pak, kalau kita berbicara ciri khas berarti
Segaran ini ciri khasnya adalah pesisir pantai begitu atau? Ya, kalau bilang pesisir pantai udah jauh jaraknya. Jauh ya? Kalau bicara era sekarang. Pantainya di mana sebetulnya Pak Pakis Segaran? Jaya. Di sini ada Pakis Jaya, ada Cikiyo. Tapi jauh ya? 20 kilo. Oh ya jauh loh. Dulu emang ya lautan, terus terjadilah yang bukan abrasi ya. Pengekisan ya? Pengekisan, jadi daratan, sehingga sampai jauh ke sana. Sehingga ada namanya, jadi ada penduduk nambah. Jadi, bahkan setelah itu hutan, tadinya hutan belantara. Makanya di sini dulu kalau yang tadinya saya masih kecil ada aki-aki bertanya ya, orang udah tua, dulu mah nyawa tuh kita asal mau tenaga, artinya babat hutan. Kalau kata ini mah transmigrasi atau transmigran gitu kan, kalau itu kan babat lahan apa nanti jadi sawah, jadi tanah transmigrasi bisa begitu ibu. Jadi babat gitu. Jadi tanah itu bukan milik siapapun, bebas ya mendapat itu dulu. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu, sejengkal pun dipermasalahin. Kalau cerita sekarang seperti itu. Tapi yang pasti memang Segara dasarnya memang dari laut ya, ininya. Karena kalau di pesisir kan segar Bu, jadi Segara. Segar gitu. Mungkin itu juga. Mungkin dari situ ya filosofi ya. Filosofinya ke situ. Karena ya sejarah ya mungkin itu. Dan saya mau berkata mengada-ngada so tahun, takutnya saya ini bicara sejarah gitu, luar biasa kalau sejarah itu. Jadi itu kalau yang mau bertanya tentang hal yang lain mungkin insya Allah saya bisa jawab. Kalau itu nggak bisa saya kembalikan yang ahli. Iya, coba mangga ada. Untuk dasar Santa Rosa, pengobatan katanya ada 4 dusun di Segaran. Ada Tanjung Segar ya, ada Segar Tanjung, ada Rawa Indah, Sumur Jaya, satu lagi sama Segaran sini. Iya, itu kalau Rawa Indah sendiri itu karena emang ada rawanya, dan kalau itu berhubungan sama profesi masyarakat setempat nggak sih Pak? Bukan, kalau berhubungan dengan profesi bukan. Enggak. Karena saya juga tidak membenarkan itu. Dulu Citarum itu pernah bedah, banjir. Jadinya wilayah ini seperti rawa yang membentang ya, dari dusun Rawa Indah sampai ke nyebrang ke Pakis Jaya gitu. Rawa itu dulu mah Kampung Rawa namanya. Emang namanya Kampung Rawa. Karena emang dilingkarin oleh rawa-rawa itu, bahkan dalam rawanya. Karena apa namanya? Gerus air yang bedah itu. Seperti kemarin kejadian di Garut apa itu jebol itu seperti itu. Jadi tergerus air sehingga dalam jadi rawa, banyak rawa. Jadilah di era pemerintahan, kalau nggak salah pemerintahan kepala desanya siapa saya nggak tahu, belum lama kayaknya. Jadi Rawa Indah. Diganti lebih pada indah aja. Jadi ternyata Kampung Rawa. Kalau Rawa kan terlalu kumuh kedengarannya, mungkin bisa jadi ditambahin indah, Rawa Indah gitu Neng. Kalau untuk Sumur Jaya emang ada sumurnya ya Pak? Ada sumurnya, jadi Jaya ini gitu, sumurnya Jaya. Jadi berarti penamaannya memang ada ciri khas. Dulu kan sama Kampung Sumur, mau kemana ke Kampung Sumur? Ditambahinlah Sumur Jaya. Karena memang di sana ada sumur yang memang jadi ciri khas identik ya Pak ya? Identik dengan sumurnya. Betul. Jadi mungkin emang kalau ceritanya sejarah ya bukan kapasitas saya sebenarnya, saya bukan orang sejarah juga. Kalau boleh tahu nih Pak, kan saya pernah dengar kalau Segaran itu katanya dari pengocokan nama-nama daerah gitu, terus dapatlah Segaran gitu. Itu Bapak pernah dengar informasinya
kayak seperti itu? Saya nggak tahu itu ya. Kalau hasil pengocokan kayak arisan itu ya. Iya. Ini nama ini ya. Saya rasa sejarah nggak begitu sih menurut saya. Nah, sejarah itu bukan begitu. Karena ada orang yang menamakan. Bahkan Indonesia pun nggak bisa dikocok begitu. Karena kita semua berdasar dari sejarah. Gitu. Ada orang yang menamakan, ada orang yang kalau bahasa ini apa Bu namanya Bu, menjadikan itu nama itu gitu, menentukan lah ya, jadi hak milik ya, hak cipta. Iya ya. Itu nggak sembarangan, mereka juga orang-orang yang menciptakan karena lebih pada budayanya lebih kuat gitu. Nggak sembarangan. Jadi jawabannya itu, Iya. ternyata itu hoak lah ya. Menurut saya begitu, karena kita bercermin pada sejarah yang ada. Bahkan kalau kita lebih merujuk kepada Al-Quran, sejarah yang benar-benar luar biasa kan. Gitu. Jadi mungkin oke lah dicampur, buhunnya ada kan ya, orang-orang dulu itu lebih saya rasa lebih kuat itu, ikatan itu ya. Lebih ke mistisnya kan lebih kuat orang dulu dibanding orang sekarang, masa bodoh kan hal-hal kayak gitu. Betul. Iya, kultur budaya kita itu kan. Jadi emang peradaban kita udah makin kemarin makin hilang, kita terus zaman mungkin seperti itu. Kalau untuk menurut Bapak kayak sumur daya Rawa Indah itu apa bisa jadi harapan nggak untuk masyarakat setempat gitu Pak? Maksudnya penamaan itu tuh buat harapan di masyarakat itu biar jaya, biar indah ya, tadi begitu biar indah gitu, segar Ya masyarakat. jelas karena nggak lepas dari nama. Iya. Jaya ya harapan jaya, indah ya harapannya indah. Semua beda kalau di ujung harapan ya beda. Penantian berarti Ibu ya. Berakhir nanti itu ya Pak. Ujung harapan ada di Bekasi. Insya Allah itu mungkin masyarakat Segaran jadi rujukan, jadi nama itu mudah-mudahan jadi sebuah patokan bahwa ketika Rawa Indah, insya Allah indah semua. Sumur Jaya, insya Allah jaya semua. Nah, secara umum jaya apa? Jaya. Gitu. Segaran ya insya Allah segar lah dalam hal itu. Begitu. Segaran merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Mengenai adanya asal-usul nama Segaran juga, kami mengambil sumber dari Bapak Kepala Desa Segaran, yaitu Bapak Haji Rusli HNSE. Desa Segaran dikenal dengan segara atau segar, berarti lautan, yang berawal mula dari adanya kata bentangan lautan segara yang menjorok di perkampungan atau pedesaan. Desa Segaran berdiri karena memang adanya bentangan lautan yang menjadi surut dan hingga saat ini adanya Desa Segaran tersebut. Penduduk Desa Segaran saat dulu hingga saat ini terkontaminasi oleh penduduk yang memang berasal dari daerah Bekasi. Dengan bahasa yang dipakai oleh penduduk di Desa Segaran bukan memakai bahasa Sunda, melainkan memakai bahasa Betawi yang memang daerah Bekasi juga memakai bahasa Betawi. Penduduk di daerah Bekasi juga saat dulu memang sudah biasa datang ke Segaran untuk mencari padi atau beras. Karena memang Segaran dikenal dengan desa pesawahan. Adapun ciri khas Desa Segaran yaitu dikenal dengan adanya laut yang berada di Pakis Jaya. Memang cukup jauh untuk mencapai laut tersebut. Dibutuhkan jarak sekitar 20 km dari Desa Segaran. Nama Segaran juga diambil bukan karena memang dikocok seperti arisan lalu keluarlah nama Segaran, tapi karena memang dahulunya ada yang menamakan nama Segaran tersebut. Sejarahnya dari nenek moyang yang sudah melekat sampai sekarang. Nama Segaran juga bisa dibilang sebagai doa untuk daerah Segaran tersebut
karena arti dari segaran yaitu lautan yang membuat segar dan selalu dingin. Harapannya agar penduduk desa Segaran selalu segar, bahagia, dan juga ceria. Kalau boleh tahu dusun Segar Tanjung itu dari mana asal-usulnya? Iya. Dulunya memang bukan Segar Tanjungan. Tanjungan. Kampung Tanjungan. Pada waktu itu tahun berapa ya, lupa juga tahun belum 2000 kali. Sama Devi. Ada usulan dari warga masyarakat sini supaya diganti nama Tanjungan ini karena desa-desa Segaran, jadi kalau bisa jadi nama kampungnya gitu, dusunnya Segar Tanjung sesuai dengan nama desa Segaran gitu. Di Tanjungan jadi Tanjungnya diambil di Segar Tanjung gitu. Awalnya Tanjungan sih. Jadi ada penambahan gitu Pak? Penambahan ya. Tadi tetap masuk ke desa Segaran. Iya, desa Segaran. Makanya ada Segar Tanjung. Segar Tanjung. Kalau menurut Bapak kalau rawa indah itu asal usulnya dari mana tuh Pak? Bisa rawa indah? Rawa indah, emang dulunya rawa. Emang dulu ada rawa. Rawa itu di bawah tanggul itu, nah, kalau diberi makan ini tuh ya makan umum tuh ya ada. Sebelah sana itu rawa. Punya pun kampungan saya ingat masih balak kampungan. Atau pun kampung itu yang balak itu rawa. Indahnya itu mungkin juga setelah sini kan agak mungkin sudah ada kemajuan itu ya. Agak indah gitu mungkin kan. Jadi namanya rawa indah. Tapi rawa karena emang apa itu lingkungannya kayak indah gitu dirawat indah gitu. Katanya dulunya tuh ada yang bilang kampung rawa ya? Iya, kampung rawa. Terus diganti jadi rawa indah. Rawa indah. Biar dengarnya enak gitu ya Pak? Iya, didengarnya enak aja gitu dengar rawa indah kan itu. Berarti penamaan dusun-dusun di sini tuh yang awalnya sebelumnya kayak kampung rawa jadi rawa indah, ada apa namanya pergantian nama? Iya, gitu. pergantian nama. Tanjungan sendiri itu emang karena ada si lingkungannya, kondisi lingkungannya kayak sering kan Tanjungan itu kan dekat Tanjung ya Pak ya? Iya. Sering itu nggak Pak? Sering banjir gara-gara itu atau Iya. makanya namanya Tanjungan? Bahkan kalau sampai sekarang juga yang namanya banjir, kalaupun udah diganti nama Segar Tanjung, banjir masih tetap ada kan gitu. Masih ngeluap gitu ya? Masih luap. Banjir ini kan luapan air Citarum. Kalau air Citarum tinggi, sungai tinggi, ini banjiran. Sampai sini. Biasanya tuh bulan-bulan apa Pak? Pas tidak Enggak bisa bisa ditentukan. doang tuh kalau banjir mah. Bahkan pernah terjadi tahun 2010 tuh ya. 2010 di sini ya keadaan kemarau panjang gitu ya. Enggak sama sekali udah hujan. Tapi kenapa tiba-tiba banjir aja karena air Citarumnya meluap gitu. Oh jadi rawan juga kalau Citarum meluap di sini langsung banjir. Banjir. Berarti paling tinggi banjirnya itu nyampe di Iya, segini. Ada 1 meteran Pak? Nah, kurang lebih. Bahkan kalau yang sebelah sana kan datarannya itu rendah, semakin dalam kan sebelah sana itu. Tapi kalau sekarang banjirnya itu masih tinggi atau sudah? Sekarang belum ada banjir. Apakah ada harapan di dalamnya dengan penambahan kata segar dalam kata Tanjung itu kan? Atau ada harapan gitu Pak? Apakah harapannya seperti orang-orang di sekitar dusun desa Tanjung ini bisa menjadi segar-segar, bugar-bugar seperti itu Pak? Atau emang hanya karena dusun Tanjung ini bagian dari desa Segaran? Ya mungkin karena desa Segaran gitu ya, jadi tujuannya supaya apa itu ya. Nah, desa Segaran ini kan desa Segaran, kita ngambil dari kata Segaran ini kan supaya ada kaitan dengan desa Segaran, jadi sama desa gitu. Dusun Segar Tanjung, desa Segaran, nah, desa Segaran, dan desa Segaran itu ngambil induknya Segaran gitu. Ya. Kalau Segaran sendiri itu asal mulanya itu dari segarnya atau segara atau
Iya, main dulu sih emang udah segaran sih. Dari dulu emang Iya. ya? Pak, kalau Tanjung sendiri itu ini bentuk desanya tuh emang menjorok ke lautan gitu ya Pak? Makanya namanya Tanjung. Mungkin karena ada di bibir Citarum ya. Bibir Citarum ya? Saya juga jadi singgah di sini tuh udah nama ini udah nama Tanjungan udah ada Tanjungan itu. Bapak asli dari sininya atau? Saya Bekasi. Oh, Bekasi. Wow. Dari Bekasi asli mana Pak? Tapi dari tahun berapa sih? Tahun 78 ya. Kalau Tanjungan sendiri Pak, kalau di Lebas ini biasanya masyarakatnya itu kebiasaannya ngapain profesinya kayak entah nelayan kah atau Karena emang di sini juga apa itu areanya itu kan pertanian itu ya, sawah gitu, emang nggak ngambil air dari irigasi susah. Sampai kapanpun kalau wilayah ini tuh tetap terambil dari Citarum, karena emang kalau dari irigasi tuh nggak berapa tinggi. Jadi dipanggil apa sih? Tanah ada hujan, sawah ada hujan gitu, harus air hujan aja. Air hujan terus sawah. Kadang-kadang menjadi harapannya air itu datang di Citarum. Biasanya kan dulu apa itu mengelola air juga air itu air mesin pompa yang di Citarum, kita pompa masalah ada di Citarum. Nah terus banyak kendalanya, kita dulu kerja banyak untuk dana operasional itu beli apa itu bahan bakarnya, tiba-tiba banjir. Nah, itu sebenarnya dulunya sudah saya sampai apa itu Pak Bapeda dulu musim harus pindah tanggul ini loh. Pindah tanggul, kalau kan sana tanggulnya, ya ini kan sebenarnya apa itu bantaran, dan mesin itu Citarum. Ini kan memang dari dulunya begini, jadi kan kita apa kan? Berarti profesinya kebanyakan di apa namanya? Petani. Ya alhamdulillah subur, sangat subur tanahnya. Cuman kendalanya itu aja. Bila melupakan air Citarum itu kita udah nggak bisa bertahan udah, habis tadi udah. Ya. Ini juga ada beberapa hari tapi belum lagi. Karena di sini ada di seberang sana itu ada perbaikan tanggul itu ya. Itu di Pakserang ini seberang Bekasi sana. Mungkin di Tugu DR udah mungkin tidak pernah lagi di sini. Jadi nggak bisa naik ke desa nggak. Mungkin kalau nggak ada perbaikan itu kemarin udah banjir lagi nih. Iya, karena itu ada perbaikan tanggul itu jadi mungkin dikurangi. Kan karena Segaran itu kan masuk wilayah Karawang ya. Iya. Itu kebanyakan masyarakatnya pakai bahasa Sunda atau bahasa. Kalau bahasa Sunda sih sama sekali tidak ada kan di sini untuk desa Segaran ya. Kuta Ampel sana udah banyak Sunda ya. Jadi Kuta Ampel ini udah Betawi semua. Berarti rata-rata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia rata-rata. Nggak ada bahasa Sunda. Karena dekat sama perbatasan Bekasi kali. Iya, jadinya bikin itu. Berarti Bapak ini pindah ke Segaran tuh tahun 78 Pak dari Bekasi. Sudah bang saya dari sekolah sini sekarang udah menuju 10. Alhamdulillah. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai Dusun Segar Tanjung, seperti apa yang telah disampaikan oleh narasumber yang bernama Bapak RW Anton. Beliau mengatakan bahwa Dusun Segar Tanjung awalnya hanyalah bernama Dusun Tanjungan, tetapi pada saat ada pemekaran di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, mengalami perubahan nama menjadi Dusun Segar Tanjung. Kenapa dinamakan Dusun Segar Tanjung? Karena masyarakat setempat berharap bahwa dari penamaan baru dusun tersebut memiliki karisma atau inovasi-inovasi baru lagi.
Dan masyarakat setempat di Dusun Segar Tanjung memiliki profesi rata-rata sebagai seorang petani karena kaya akan tumbuhan padinya. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Dusun Segar Tanjung yaitu bahasa Betawi karena rata-rata masyarakat setempat tidak mengerti bahasa Sunda. Sebelumnya, Dusun Segar Tanjung pernah mengalami banjir yang cukup parah dengan kurang lebih setinggi 1 meter dikarenakan letak Dusun Segar Tanjung dekat dengan Sungai Citarum. Dusun Segar Tanjung juga terletak di bibir Sungai Citarum, sehingga jika terjadi hujan saya mohon maaf ya kalau memang keterangan saya ini kurang lengkap. Jadi setahu saya itu dulu masa-masa kecil saya di Kampung Sumur ini ada sebuah sumur yang nggak pernah habis airnya walaupun musim kemarau panjang. Tuh, jadi saya nanya, itu sumur sejak kapan? Ya, adanya sumur. Bahkan orang tua saya juga nggak tahu sumur itu kapan digalinya, jadinya sumur itu. Nah itulah kata orang tua saya, akhirnya timbullah nama Kampung Sumur. Karena adanya Kampung Sumur ini memang ada sumurnya. Gitu. Jadi orang dari bawah, termasuk dari perempangan yang pinggir laut, dulu lagi kemarau panjang, ngambil airnya di sini. Jadi adanya Kampung Sumur, itu ada sumurnya. Nah kemudian karena era globalisasi, ya perkembangan zaman, untuk lebih ya bagus lagi kampung ini, makanya disebut Kampung Sumur Jaya. Maka dibentuklah Dusun Sumur Jaya. Yang sebenarnya mah ini adalah Kampung Sumur karena ada sumurnya. Karena memang dari pemerintahan desa mengatakan ini Dusun Sumur Jaya. Nah itu, jadi Sumur Jaya, tapi sumurnya mah nggak pernah ditinggal, cuma Jaya yang tambah gitu. Tambahan Jaya. Jaya itu mungkin dengan harapan ya wilayah sini jadi Jaya di sumurnya Pak. Nah itu harapan kita ya, makanya Kampung Sumur itu ya alhamdulillah ya, kalau buat kita itu kan mayoritas petani. Jadi alhamdulillah, jadi walaupun hidup sederhana tapi nggak pernah kekurangan lah gitu. Nah, jadi karena sumbernya dari hasil tani. Nah, apalagi sekarang banyak di Sumur Jaya, di Kampung Sumur ini banyak jebolan-jebolan yang jadi tentara, yang jadi kepolisian, yang jadi dosen, ya. Alhamdulillah itu kebanyakan dari Dusun Sumur Jaya. Kemudian ada yang dari KPU, yang sekarang KPU untuk KPU pusat itu ya, bahkan masyarakat artinya dari Kampung Sumur Jaya itu. Makanya Sumur Jaya banyak jebolan-jebolan dari Sumur Jaya itu, banyak orang-orang yang penting seperti itu. Ya Unsika, semacam contoh Unsika kan ada dosen Nana Suryana, dulu dia aktif ya. Ya mungkin sekarang karena memang masa ininya mungkin sudah habis, jadi dia juga masih aktif di pendidikan. Itu Pak Haji Nana Suryana itu MPD, itu kan dosen. Terus di sini juga ada Syaiful, anaknya Bang Bule, sekarang jadi kepolisian, tugas sekarang di Kapolres. Itu dari Kampung Sumur. Terus tentara Samsuri, anak Haji Ijam dari Kampung Sumur juga. Jadi banyak jebolan-jebolan seperti itu. Dan semacam banyak gelar ya, banyak gelar SPDI, SPD itu dari Sumur Jaya. Makanya perkembangan zaman ini Kampung Sumur walaupun sederhana kampungnya, tapi pendidikannya sampai menjenjang tingkat ke S1 sampai S3. Itu seperti itu. Untuk mata pencaharian warga lokal itu mayoritasnya apa Pak? Dari sini petani. Petani. Petani ya, jadi mayoritas petani. Jadi ada petani, ada pedagang. Ya anak-anak petani juga ada yang jadi karyawan. Itu banyak, ada yang jadi guru. Jadi pokoknya mayoritas dari sumber kehidupan di sini tuh banyak kan dari hasil tani. Itu mayoritasnya. Kembali lagi ya Pak, buat tadi sumur kan ada sumurnya katanya. Iya. Itu
letak sumurnya di mana ya Pak? Apa masih ada apa? Letak sumurnya masih ada, cuman sekarang itu udah nggak terurus karena orang yang meninggal. Oh iya. Ya namanya almarhum Waboni. Dulu dia nggak punya anak, dari muda sampai meninggal dia nggak punya anak. Itu selama dia masih hidup selalu dipelihara itu sumur sama dia. Bahkan dulu ada orang kalau datang air ya karena musim kemarau itu minta air ya, bahkan ngasih duit nggak mau dia. Yang penting udah silakan ambil. Airnya nggak ini cuma setengah meter, tapi nggak pernah habis. Itu makanya kampung sumur. Makanya disebut kampung sumur ya itu ada sumurnya. Jadi ada sejarahnya sebelumnya. Tapi kalau emang nama kampung sumur itu jangankan Pak Wakil, Uyut Pak Wakil aja nggak ngalamin siapa yang namain kampung sumur gitu. Jadi hampir bersamaan dengan adanya Candi Jiwa yang ada di sekitar kampung sumur. Tapi sumurnya bukan yang di Candi Jiwa itu kan? Kalau itu kan telaga. Terus sumurnya juga itu sumur. Ya, sekarang yang pasti dipelihara kan sumur itu. Itu bisa jadi sumur juga. Nah, cuman di sini yang dari bahasa sejarahnya itu ya sumur ini. Nah, itu kan penemuan. Mungkin ada kaitan juga dengan sumur itu. Ada kemungkinan keterkaitan juga. Iya, jadi ada sumur. Nah, kalau untuk daerah Desa Pekuyung kan ada itu telaga itu. Sumur juga dalamnya, tapi ada telaganya dia. Nah, kaitan itu, makanya adanya sumur ya itu berkaitan mungkin dengan Candi Jiwa juga bisa. Berarti sekarang udah tidak terpakai lagi ya Pak itu? Kali ini masih terpakai. Cuma orang sekarang kan karena memang zaman sekarang itu sudah perkembangannya luar biasa. Orang itu kebanyakan nggak menggunakan sumur lagi kecuali buat mandi. Iya. Kalau dulu ya kita itu lebih percaya produk sumur daripada produk air galon yang nggak jelas dari mana sumbernya. Tapi sekarang orang lebih percaya, lebih yakin dengan air mineral yang dari Gunung Salak dari mana kan gitu ya. Sumur sendiri udah nggak dipercaya lagi. Itu. Jadi kebanyakan untuk masak aja ya, untuk mandi. Kadang-kadang kita mandi aja kan ngebor. Jadi kurang berfungsi lah sumur untuk saat ini. Udah mulai ditinggalkan. Udah mulai ditinggalkan. Tapi sejarahnya sampai sekarang ya bukti sejarahnya ada masih. Boleh tahu Pak, menurut Bapak Segaran itu sendiri asal penamaannya dari mana? Apa emang udah lama ada atau karena pengocokan musyawarah? Memang udah ada. Dulu kata Segara itu segara. Sagara. Ya. Segar. Ya, jadi mungkin dulu itu ada semacam ini kan ada bukti sejarahnya Segar itu kan segara itu di rawa ini kan banyak obak-obak gitu, banyak empang-empang itu, banyak danau-danau itu yang nggak terurus dulu itu. Makanya Segaran, ya desa Segaran. Cuma kalau lebih mendetail lagi mungkin saya juga nggak bisa menjelaskan karena setahu saya itu saya kerja dari tahun 2000 sampai sekarang di desa hanya tahu itu desa Segaran. Dan dusunnya juga berbeda. Desa Segaran itu terbagi 4 wilayah. Rawa Indah, yaitu Rawa. Segaran itu Segara mungkin tadinya. Kalau Segar Tanjung itu yang kadang-kadang suka pelebung kampungnya. Nah, ini sumurnya. Ya, jadi ada 4. Segaran ini terbagi 4 dusun, masing-masing kampungnya berbeda-beda. Jadi penamaan belakang mungkin kayak Jaya, Indah, terus itu tambahan. Iya, tambahan buat enak didengar. Tambahan. Ya, jadi yang sebetulnya mah ini kampung sumur, ono kampung rawa, kampung Tanjungan, Segaran. Cuma Segaran tuh nggak berubah dari dulu sampai sekarang tetap Segaran. Nggak ada Segaran Jaya, nggak ada, tetap Segaran. Yang ditambah Rawa Indah, Tanjungan, Segar Tanjung, kampung sumur Jaya, begitu. Jadi itulah perkembangan zaman supaya lebih pantas lagi, supaya lebih enak disebutnya di kampung apa, Sumur Jaya kan. Itu ada sejarahnya nih, ada sejarahnya dan bukti sejarahnya sampai saat ini tuh ada. Masih. Makanya boleh nanti ini ya orang Segaran, nah ini ponakan juga saya, jadi nanti jalan-jalan aja ke sumur, bawa cerita Wakil Nur ini bukti sejarahnya mana nanti. Ya udah, nanti aja dipoto, kita ambil gambarnya. Jadi bukti sejarah, nah ini ceritanya seperti itu, kampung ini, bukti sejarahnya ini sumurnya gitu. Seperti itu. Kalau Kali Asin sendiri itu bagian dari Segaran juga nggak sih Pak?
Kali Asin itu pemekaran. Pemekaran. Ya, Desa Segarjaya. Dulu Segaran, Kali Asin masuk Batu Jaya. Dulu masih Gindep ya, desanya Desa Batu Jaya. Ya, sekarang dipecah Batu Raden, Segaran, Segarjaya. Oh. Itu dulu masih Batu Jaya. Nah, Segarjaya itu pemekaran dari Desa Segaran. Iya. Disebut Kali Asin karena ada kali alam. Kali alam nih. Kali yang dulunya kita nggak tahu kapan jadinya, ya itu nggak tahu. Berdasarkan sejarah itu, jangan kan kita aja nggak tahu tuh Kali Asin kapan. Bahkan kalau menurut sejarah itu zamannya itu zaman Sangkuriang, erat sekali dengan Candi Jiwa sampai ke Purun Barang ini. Sana itu mentoknya. Terus seperti itu. Jadi Kali Asin itu pemekaran desanya itu Desa Segarjaya. Iya. Dia dibagi 3 dusun, ada dusun Kali Asin 1, dusun Kali Asin 2, sama Karya Mulya. Karang Mulya, dia Karang Mulya, begitu. Tapi yang saya dengar, benar nggak sih Pak kalau misalkan Kali Asin dan Segaran dulu bareng jadi satu desa, tapi karena terlalu luas jadinya dipisah atau dibagi? Dipisah, dibekar. Jadi dulu jadi satu, karena dulu kan penduduknya juga kan dibilang langka. Jadi dibikin satu. Di zaman itu lurahnya kan Lurah Yahud sama Rum, dibekarin Segarjaya kalau nggak salah itu sekitar tahun 80-an kalau nggak salah. Pemekaran Desa Segaran itu dibekar dari Segarjaya. Kalau nggak salah tahun 80-an. Sebab tahun 80-an itu usia saya baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Jadi sekolah saya tuh dulu itu sekolah saya MI, saya alumni MI MA Segaran. Tapi dulu kan statusnya itu kan swasta. Jadi saya sekolah double, pagi di SD, sore di MI gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi prediksi ya. Itu seperti itu. Saya sedang berada di salah satu cagar budaya, lebih tepatnya di situs Lempe. Dan di depan saya merupakan sumur yang menjadi cikal bakal dari penamaan salah satu dusun yang bernama Dusun Sumur Jaya. Lebih tepatnya di Dusun Sumur Jaya, Desa Segaran. Dusun Sumur Jaya. Nama Sumur Jaya dibentuk oleh 2 kata, yaitu kata sumur dan jaya. Penggunaan kata sumur bermula dari keberadaan penampakan buatan berupa sumur yang dikenal tidak habis-habis airnya meskipun digunakan sebagai sumber mata air oleh masyarakat sekitar. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai penggunaan kata sumur. Sekarang saya akan menjelaskan kata kedua yang melengkapi sumur, yaitu jaya. Nama Jaya ditambahkan dalam penamaan yang sebelumnya Kampung Sumur menjadi Dusun Sumur Jaya sebagai simbol harapan dan arti filosofis bagi masyarakat untuk kejayaan di masa mendatang. Selain itu, menurut penuturan dari wakil Dusun Sumur Jaya, rata-rata pendidikan masyarakat di Sumur Jaya terbilang tinggi. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan masyarakat di sekitar, sehingga banyak dari masyarakat yang memiliki jabatan dan sukses dalam bidang selain pertanian. Bahkan salah satu dosen PBSI merupakan masyarakat dari Dusun Sumur Jaya, yaitu Pak Nana Suryana yang dikenal aktif di Dusun Sumur Jaya. Selain dosen, profesi lainnya adalah pejabat KPU Pusat, Kapolres, tentara, dan banyak jebolan bergelar lainnya. Sementara mayoritas pendapatan adalah dari sektor agraris mengingat di daerah Sumur Jaya merupakan area persawahan. Desa Segaran terdiri dari 4 dusun, Dusun Rawa Indah, Dusun Segaran,
Dusun Segar Tanjung, Dusun Sumur Jaya. RT-nya ada 15 dari 1 sampai 14. Yang di Dusun Segar Tanjung itu ada 1 RT yang menggunakan adat 10A dan 10B. Dari Dusun Rawa Indah, kenapa dinamakan Dusun Rawa Indah? Kalau kita lihat dari demografinya maupun topografinya, bahwa dulu di situ itu adalah rawa, ada rawa-rawa, bahkan orang dulu nyebutnya rawa kebo karena memang itu buat jalur kerbau-kerbau ya untuk mandi ke Kali Citarum. Waktu dulu kan belum ada tanggul, jadi kalau kebo lintas ke sana mandi ke sana. Jalurnya sekarang masih ada, cuma sudah berbentuk selokan. Masih ada jalur itu Rawa Indah. Kemudian Segaran bagian dari dusun 2 ya, dusun Segaran, segar sebentaran. Segaran mengacu kepada nama desa tahun 1974 atau di Provinsi Desa. Kenapa dinamakan Segaran? Berharap desa ini secara keseluruhan ya, kalau kita bicara Segaran secara keseluruhan desa, keseluruhan dusun, berharap masyarakatnya bisa segar, bisa bahasa segar kan, kalau kita segar bisa mau ngapain aja gitu ya, buat pembangunannya itu untuk Segaran. Kemudian Segar Tanjung, nah kita berdasarkan topografi dan demografinya. Tanjung, kalau kita lihat kapal gitu ya, ada di haluan depan. Kebetulan Segar Tanjung memang ada di haluan depan di Tanjungnya, bahasanya atau dermaga lah, karena memang posisinya berada di bantaran Sungai Citarum, makanya disebut Segar Tanjung atau Tanjungan awalnya Tanjung. Kemudian Sumur Jaya berdasarkan kisah, bukan berdasarkan kisah ya, berdasarkan bolehlah kisah nyata, bahwa sampai sekarang ini masih ada sumurnya, masih ada. Silakan tanya Pak Nana di mana letak sumurnya. Pak Nana kenal ya? Tanya dia, Pak di mana sumurnya? Atau nanti ke museum aja, Pak sumur di mana? Itulah cikal bakal Sumur Jaya. Kenapa dinamakan Sumur Jaya? Dulu itu kan kalau orang bikin sumur kan di sini susah air, bahkan di sini itu ini Rawa Indah airnya agak asin, maka mereka cari air minum itu ke sumur itu. Itulah pusat titik awal, bahkan dari desa Segaran, dari desa Segar Jaya juga ngambil airnya dari situ, dari sumur itu. Bahkan sumur itu udah jadi sejarah bagian daripada Candi Jiwa, daripada candi bersitus percandingan Batu Jaya. Itu ada fosil di dalam, fosil kayu di dalam sumur itu, fosil kayu. Lihat aja sendiri nanti bagaimana bentuknya sumurnya. Ya, itu Sumur Jaya. Itu barangkali sekilasnya ya. Desa Segaran mempunyai 4 dusun, salah satunya yaitu Dusun Rawa Indah. Penamaan pada Dusun Rawa Indah ini menurut data yang sudah kami temukan pada narasumber yang berada di lokasi tersebut, yaitu yang dimana Dusun Rawa Indah ini pada dahulunya adalah sebuah rawa yang sangat indah, yang memiliki banyak pohon-pohon bakau dan juga ditumbuhi oleh pohon-pohon palem ataupun nipah. Rawa sendiri memiliki arti yaitu sebuah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Karena memang Dusun Rawa Indah letaknya lebih rendah dari dusun yang lainnya.
dan pemukiman yang ditempati oleh warga pada saat ini memang dahulunya adalah sebuah rawa. Maka seringkali ketika hujan, dusun Rawa Indah ini selalu tergenang oleh air, dan rumah-rumah yang berada di dusun Rawa Indah pun selalu mengalami banjir. Itulah asal-usul penamaan pada dusun Rawa Indah, yaitu yang berasal dari rawa yang sangat indah. Oke, sekarang kita bahas dusun Rawa Indah. Dari informasi yang didapat, hampir semua jawaban mengarah pada jawaban yang hampir sama konteksnya. Bahwa dusun Rawa Indah, baik dusun-dusun yang lainnya, sebenarnya dulu hanya disebut kampung dengan ditambah nama dusunnya. Misalkan, Kampung Sumur dan Kampung Rawa. Untuk dusun Segaran, tetap bernama Segaran seperti nama desanya. Dan yang terakhir adalah Tanjungan. Nah, kali ini kita akan membahas singkat mengenai asal-usul penamaan Dusun Rawa Indah sesuai dengan keterangan warga setempat. Dusun Rawa Indah seperti pada namanya diambil dari faktor fenomena alam di dusun tersebut. Ya, betul, rawa. Sebelum dijadikan pemukiman warga setempat, dari informasi yang didapat, Rawa Indah merupakan wilayah yang secara alami tergenang air akibat dari drainase yang terhambat atau terus-menerus selama waktu yang panjang dalam setahun. Sehingga lahan-lahan yang selalu jenuh air karena muka air tanahnya yang dangkal. Jadilah kampung ini terkenal dengan asal-usul rawanya. Lalu bagaimana dengan kata indah di belakangnya? Semenjak pergantian kepala desa Segaran, para kampung diubah dengan nama yang elegan, dengan tujuan sebagai harapan baik bagi para warganya. Tak lain juga sebagai memperindah nama dusun sebagai dusun resmi dari desa Segaran. Tetapi tetap memiliki ciri khas kuat dari faktor fenomena alam yang ada di setiap kampung.